Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Yuniar. Beberapa waktu lalu saya baru saja menikah. 2 hari lalu baru anniversary 1 tahun. Tetapi saya dan suami itu lagi diuji untuk pernikahan. Namun apa daya, saya sudah ditalak 3 oleh beliau. Penyebaban keributan itu kami adalah di orang tua dari mantan suami saya. Seringkali saya membaca percakapan dia dan mamahnya seperti kayak menjelek-jelekan saya atau kayak ada salah satu yang terakhir saya baca itu mereka bersengkokol untuk menceraikan saya. Kemudian yang terakhir di bulan Desember, mamanya bilang kalau lebih baik anak saya tidur sama perempuan yang tidak baik-baik daripada sama saya. Dan yang lebih hancurnya itu Ustadz, saya itu selalu mendapatkan kekerasan verbal dan non-verbal. Setiap ribut itu ada beberapa juga saya di KDRT. Yang saya sedih lagi, sampai detik ini suami saya itu tidak pernah memulangkan saya secara baik-baik kepada orang tua saya. Sekarang saya lagi menjalani proses perceraian. Saya ada pertanyaan ke Ustadz, untuk rumah tangga kan harusnya yang menjadi nahkoda itu suami. Tapi bagaimana hukumnya jika mertua masih mencampuri urusan rumah tangga anaknya, bukan menasehati malah memanasi pertengkaran, bahkan menyuruh anaknya untuk bercerai. Dan satu lagi Ustadz, pertanyaan saya tuh selalu dihantui rasa sakit hati. Kayak omongan mamahnya itu yang ngebuat saya sakit. Bahkan saya tuh harus menjalani ke psikiater. Setiap saya mengingat itu selalu kayak dada saya sesak gitu Ustadz. Jadi kayak apa yang harus saya lakuin ya gitu. Dan saya tuh selalu dijudge sama suami saya yang tidak baik gitu. Padahal sebisa saya selalu introspeksi diri. Saya juga banyak kurang Ustadz. Tapi maksud saya, apakah semua salah di saya? Itu yang saya pikirin sih Ustadz. Dan bagaimana saya cara menanggapinya sih. Sekian, terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Baik, sebelum AA jawab, tadi AA mendengar ada ucapan talak, bahkan talak 3. Itu langsung terucap talak 3 atau talak 1, 2, 3 atau seperti apa? Setiap saya ribut Ustadz, saya sudah sekitar ada 4 atau 5 kali ribut dalam berumah tangga. Setelah menikah itu yang besar itu setiap ribut pertama talak pertama. Kemudian ribut lagi kedua, talak kedua, yang ketiga talak 3. Dia bilang, lo gue talak, lo udah bukan istri gue lagi. Kalau AA menyimak apa yang tadi Mbak Yuniar kisahkan, ini ada campur tangan orang tua yang terlalu dominan di rumah tangga anaknya. Betul. Nahkoda rumah tangga itu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan. Maka sekarang mohon maaf ya, tanpa mendiskreditkan satu pihak, kalau di rumah tangga ada sesuatu yang itu menunjukkan persoalan di rumah tangga, kalau menurut AA, kalau ada pertanyaan siapa yang salah, tentu dua-duanya punya kans berbuat kesalahan. Tapi kalau dirujuk lebih dalam, suaminya. Karena pemimpin. Istri itu kan istilahnya dia makmum, dia ikut membersamai dengan suami. Suami itu imam, dan ingat, imam itu dibentuk, bukan diciptakan. Siapa yang membentuknya? Lingkungan. Termasuk juga bunda sebagai pasangan, termasuk jauh sebelum itu keluarga dari pihak suami. Maka sekarang biasanya kan begini ya, biasanya
Istri itu biasanya berselisihnya dengan ibu dari laki-lakinya. Betul nggak? Sampai sering ada kalimat, kamu pilih siapa? Ibumu atau istrimu? Gitu kan? Ibu, jangan pernah merasa kehilangan ketika anak laki-lakimu menikah dengan yang lain. Betul? Berikan keleluasaan, berikan dia kemandirian, berikan dia peluang untuk menghadirkan kebaikan. Betul, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya, bukan malah merendahkan istrinya. Kita gak boleh bilang sama anak laki-laki kita, kamu mah punya istri tuh beda sama mama. Kamu mah punya istri tuh begini-begini. Shh, bunda, ayo belajar. Coba tempatkan hati bunda di hati menantu bunda. Kalau kita bisa menempatkan perasaan pada seseorang yang lain, kita tuh akan jauh lebih peka terhadap hati seseorang. Maka ngasih nasihat orang tua sama anak boleh atau tidak? Boleh. Ngasih arahan boleh. Ngasih saran boleh. Boleh. Tapi jangan terlalu ikut campur lebih dalam. Bahkan dalam memutuskan sesuatu pun, coba belajarlah untuk lebih melembutkan hati. Agar anak kita, rumah tangganya tumbuh dalam kedewasaan. Tumbuh dalam kebaikan. Dan juga sebaliknya, kita belajar ya untuk tidak terlalu sering menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang tua kita. Orang tua mah taunya yang baik-baiknya saja. Karena mohon maaf, kalau saling menceritakan kekurangan, pasti sudut pandangnya berbeda-beda. Betul? Yang anak laki-laki ceritain sama orang tua tentang istrinya, pasti beda pandangannya. Yang istri ceritain kelakuan suami sama keluarganya, pasti beda cara pandangnya. Belajar, tidak harus semua diceritakan kepada orang tua kita, termasuk kekurangan pasangan kita. Rumah tangga itu harus saling menjaga. Rumah tangga itu harus saling memahami satu sama lain. Mbak Yuniar, semua sudah berproses. Tidak harus ada yang disesali dalam hidup. Terus melangkah dalam kebaikan. Rumah tanggamu mungkin tidak berlangsung lama. Tapi jangan pernah bersedih hati. Karena boleh jadi Allah membuat engkau seakan sakit dengan kejadian kemarin, bukan untuk menghancurkanmu, tapi justru untuk menguatkanmu bahwa hidup ini harus ada ujiannya. Kalau hidup ini baik-baik saja, maka di mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Selalu ada hikmah yang Allah titipkan di dalamnya. Dan ke depan belajar ya, hati-hati memilih pasangan. Hati-hati dalam menentukan jalan. Lebih baik dalam waktu dekat ini belajar sembuh dulu dari semua sakit yang pernah dirasakan. Pasti gak mudah, traumanya akan terus terbayang. Dan coba belajar lebih dalam tentang latar belakang calon pasangan kita. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, kita itu menikah bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengerti dan saling memahami. Bukan tentang aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan. Tapi di belakang itu, keluargamu nerima aku apa enggak? Terus saat kamu masuk di hidup aku, kamu nerima keluargaku atau tidak? Tapi percayalah bahwa Allah akan mengobati rasa sakit hatimu dengan kebaikan setelah ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Insya Allah.
mertua itu aku sih nggak tahu ya dia seperti apa yang detailnya. Cuma yang aku lihat waktu sebelum nikah itu baik. Tapi ternyata waktu hamil 1 bulan, aku sempat membatalkan nikah karena apa? Ada beberapa kayak chatan juga yang aku buka di HP-nya mantan suami aku. Mereka tuh kayak di depan aku kayak sayang banget gitu. Ternyata di belakang aku beda gitu. Apa yang diomong di depan dan di belakang tuh ternyata beda. Itu sih yang ngebuat aku sempat membatalkan nikah. Aku tuh apa ya, maksudnya malu loh dengan keadaan seperti ini tuh. Nggak ada yang mau ya Kak jadi janda tuh, nggak ada yang mau gitu. Kalau dari kajian ini aku lebih harus belajar ikhlas. Mungkin memang ini udah qadarullah jalan seperti ini. Hidup aku nggak berakhir di sini sih yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten teteh. Mohon maaf ini tentang dunia sekali. Saya seorang guru taman kanak-kanak, dan kebetulan sekolah ini adalah milik saya sendiri. Sudah berdiri sejak 2005 dan alhamdulillah bertahun itu berjalan lancar. Singkat ceritanya 3 tahun belakangan ini saya membutuhkan modal yang besar. Akhirnya saya memberanikan diri pinjam uang riba. Saya memberanikan diri, saya pikir dalam 3 bulan itu saya bisa membayarnya gitu. Tapi qadarullah bulan berganti bulan saya hanya bisa membayar bunganya. Sampai akhirnya saya habis mobil, bahkan rumah habis semua. Izin, berapa kemarin pinjaman awalnya? Saya pinjaman awalnya 100 juta. 100 juta. 100 juta, cuma bunganya dari 10 juta itu 3.500.000 per bulan. Saya hampir 25 juta per bulannya, cuman saya nggak sanggup. Akhirnya saya cuma 15 juta sebulannya. Dalam jangka berapa tahun? Tadinya saya berjanji hanya 3 bulan, tapi ini udah hampir berjalan hampir 2 tahun. Jadi saya setiap bulan itu sekolah saya habis ke situ semua. Akhirnya saya jual rumah saya jual mobil saya, walaupun masih ada hutang saya. Cuma saya sudah bertobat, sangat bertobat. Saya bertobat tidak mau bermain riba lagi. Saya tidak menyentuh uang-uang riba lagi. Saya bayar dengan halal, dengan uang hasil jerih payah saya sama suami saya. Alhamdulillah saya sama suami keadaannya baik dan suami itu sangat mensupport. Cuma yang di sini yang bikin saya sakit, saya sudah bertobat, saya sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi terus ujian saya nggak lepas lah, bahkan bertubi terus datang terus. Anak saya sakit, orang tua saya sakit. Saya punya beberapa teman, bahkan saya punya beberapa grup, semua menjauh, menghilang. Entah itu mereka datang pingin tahu cerita saya, akhirnya saya menceritakannya. Saya pikir dengan mereka bercerita, oke lah saya tidak dibantu dengan materi, tapi paling gak support dari mereka. Tapi tidak, semua jauh menjauhi, bahkan teman dekat saya, teman yang saya anggap seperti saudara saya malah menjauhi. Saudara-saudara saya juga seperti itu. Jadi saya betul-betul ditinggalkan oleh semua, saya dipandang hina banget. Yang jadi pertanyaan saya, apakah hutang itu suatu aib sampai saya dipandang rendah oleh orang lain? Bagaimana sikap saya ketika kita dipandang rendah dan dijauhi oleh orang lain? Bunda, hati-hati dengan dosa riba. Riba itu dosa yang akan menghancurkan diri kita, bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Kalau boleh sedikit rumuskan hukuman yang Allah siapkan untuk para pelaku riba. Ada 5 tingkatan. 1, pelaku riba di dunia
dicabut keberkahan, hilang ketenangan. Maka mohon maaf, sebelum kita bicara tentang ribanya, hutang saja. Hutang itu kata Nabi sesuatu yang meresahkan di siang hari dan menggelisahkan di malam hari. Betul? Bunda sayang kalau punya hutang, gelisah gak? Deg-degan gak? Kapan deg-degannya? Pas jatuh temponya ya. Lelah, capek, kayak gak ada ujungnya hidup, betul? Terus mikirin, lelah, dibikin gelisah. Kenapa? Dosa riba. Di dunia saja dicabut keberkahan. Mohon maaf, pulang ke rumah, di keluarga, lihat, gak tenang. Tidak akan tumbuh daging pada harta yang dihasilkan dari harta yang haram. Yang ada justru harta yang haram itu akan jadi bahan bakar nanti di dalam api neraka. Mohon maaf. Maka izin ya, kalau sekarang kita mengarungi kehidupan dunia, lagi merasa lelah, merasa gelisah, coba dicek. Mungkin ada harta haram yang pernah kita makan. Dan disitulah dicabutnya keberkahan. 2, di alam kubur. Pelaku riba di alam kubur itu diibaratkan seperti orang yang berenang di lautan darah. Darah apa Ustaz? Iya, darah pelaku riba itu akan jadi tempatnya dia nanti di alam kubur. Dia pengen keluar dari darah tersebut. Sudah melipir ke pinggir, masuk lagi, masuk lagi. Sama ketika di dunia, kayak gak ada habisnya. Senang dia memanfaatkan keuntungan dari riba yang dia dapatkan. Di padang mahsyar, dia diajak berperang oleh Allah dan Rasulnya. Sampai kata Allah, bawa harta ribamu, bawa harta yang kamu banggakan selama ini, berperang denganku. Na'udzubillah min dzalik. Di yaumul hisab, hilang pahalanya. Tadi harta yang kita kumpulin dari riba akan melilit semua tubuh kita. Perutnya, lehernya, tangannya habis. Dan ingat, ketika di sana tidak ada yang bermanfaat. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di sana enggak ada yang bermanfaat. Harta yang kamu kumpulkan, kedudukan yang kamu banggakan, enggak akan bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan yang kelima, pelaku riba kekal selamanya di dalam api neraka. Maka bagaimana AA? Kalau masih ada kesempatan bertobat, bertobatlah. Bersihkan sebelum kita dihabiskan nanti ketika di akhirat. Maka bunda sayang, kalau sekarang bunda merasa dari riba itu Allah hilangkan semua. Rumah habis, mobil habis, kendaraan habis, aset habis. Gak apa-apa. Itu cara Allah membersihkan harta bunda dari dosa riba yang pernah bunda ambil. Ayo bunda sayang, yang punya hutang ini bulan Ramadan banyak doa. Insya Allah. Ada satu doa yang sering AA dawamkan, AA bacakan. Doa ini dibaca setiap hari Jumat pada asar. Isinya salah satunya agar kita bisa lebih cepat menyelesaikan hutang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin.
Mudah-mudahan kita yang sedang berurusan dengan hutang piutang, Allah bantu kita melunasinya. Semoga Allah menjaga kita dari urusan hutang piutang, dan khususnya Allah jauhkan riba dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya menyesal banget, apalagi setelah saya baca-baca riba itu seperti kita berperang katanya ya Kak ya. Caranya ya cuma saya nanya ke teman gitu, beberapa kajian di rumah juga. Udah, kalau riba itu caranya cuma satu, tobat. Saya agak sedikit lebih tenang aja gitu. Ternyata ya memang ini kan dunia ya Kak ya gitu. Kata Hilman, kalau kita dijauhin sama orang gitu ya nggak usah diiniin gitu. Yang penting sekarang kita fokus sama urusan kita, sama penyelesaian kita. Sekarang kita masuk ke sesi sepucuk surat untuk Ustadz. Sudah ada surat di tangan saya, kita bacain ya. Dear Ustadz Hilman, dari aku Alia. Ustadz, perkenalkan aku Alia. Aku adalah seorang istri yang telah menjalani pernikahan selama 19 tahun. Pernikahanku penuh suka dan duka Ustadz. Segala ujian telah berhasil aku lewati. Mulai dari keuangan, keluarga juga pertengkaran. Namun Ustadz, dulu aku pikir aku cukup kuat. Aku bisa menghadapi segalanya. Tapi ujian datang menghampiri jiwaku, di mana aku berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2017. Aku sangat menyesal, aku sedih, aku berusaha memperbaiki diri juga bertaubat. Beruntungnya aku bahwa suamiku mau memaafkanku. Aku kira semuanya telah berakhir Ustadz. Tepat di awal tahun 2025, aku mengetahui bahwa suamiku berselingkuh. Apa alasannya? Karena dia masih kecewa denganku Ustadz. Aku berusaha memaafkan, namun luka tersebut kembali terulang. Di bulan Februari, dia kembali berselingkuh. Aku lelah Ustadz, sakit hatiku. Ingin aku bertahan. Kini aku di persimpangan jalan, harus menelan luka begitu dalam. Apa yang harus aku lakukan Ustadz? Bagaimana cara aku untuk ikhlas dan menjadi wanita yang baik? Taubat seperti apa yang harus aku lakukan agar Allah ampuni dosaku? Mohon arahannya Ustadz. Inilah kenapa syariat kita mengingatkan untuk jangan pernah mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kenapa? Karena zina ini menghancurkan. Tolong catat baik-baik. Ada 4 dampak buruk dari perbuatan zina. 1, menghilangkan cahaya wajah, menghilangkan kehormatan. Kusam, tidak memiliki semangat dalam hidup. Karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu sesuatu yang sangat besar dosanya. 2, mendatangkan kemiskinan. 3, mengurangi umur. Dan yang keempat, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang coba jaga baik-baik. Jaga hati, jaga diri. Maka kadang yang jadi masalah bukan karena kurangnya pasangan kita, tapi kurangnya bersyukur dalam hati kita, sehingga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Apa sih senangnya? Apa sih bahagianya berkhianat? Tidak ada. Yang ada hanyalah menyimpan sesuatu yang menyakitkan dalam hati kita. Bertaubat sungguh-sungguh, menyesal. 2, berjanji meninggalkan semuanya, berhenti. Dan yang keempat, perbaiki diri. Tutupi keburukan kita dengan kebaikan kita. Semoga Allah jaga rumah tangga kita semua. Allah jaga keluarga kita semua. Dan Allah jaga kita dari yang tidak baik untuk kita. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz dan para hadirin, nama saya Yuni Jasmine. Saya konten kreator yang dulu sempat viral dan sering dihujat gara-gara penampilan saya tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang saya tanya kepada Pak Ustadz, bagaimana dalam hukum Islam berpenampilan sebagai seorang muslim itu yang mana yang boleh sama yang tidak. Kemudian apa hukumnya Pak Ustadz seorang wanita melakukan filler untuk estetika? Sebenarnya memang enggak untuk orang lain sih, untuk menyenangkan diri sendiri aja Pak Ustadz. Karena hobi berhias atau apa menurut dalam hukum Islam itu gimana Pak Ustadz? Berapa yang harus dikeluarkan untuk bisa filler begitu? Mahal gak sih? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Sekarang gimana perasaan Mbak Yuni setelah di filler? Maksudnya memang merasa lebih baik atau ya, seperti merasa apa? lebih baik dan seneng aja Pak Ustadz. Daripada ngelakuin yang lain-lain, lebih baik mempercantik diri sendiri kan Pak Ustadz. Terus menyenangkan pasangan juga gitu. Tapi Mbak Yuni ini kalau saya pernah lihat di sosial media kalau dibully sama netizen, dia nggak pernah menjawab dengan amarah loh. Nice jawabannya, santai aja, Masya Allah. Gak pernah ngebalas Pak Ustadz, gimana itu Pak Ustadz? Oh, apa saya yang dosa? Katanya kalau kita di ini mengurangi dosa kita, tapi gimana itu Pak Ustadz? Kayak kita dibully netizen atau dihujat itu mengurangi dosa kita, gimana itu Pak Ustadz? Bunda. Iya, Jadi cantik sebagai perempuan boleh apa boleh? boleh dong. Boleh. Allahu jamilun wallahu yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Betul? Maka bagi perempuan berpenampilan cantik dan indah bukan lagi boleh, tapi harus. Apalagi ketika cantiknya untuk menyenangkan hati suaminya. Bunda ini kan cantik-cantik kan? Di rumah begini enggak? Oh enggak. Dasteran, dasteran. Oh enggak. Oh di rumah enggak begini enggak? Daster dong. Berarti Bunda ini cantiknya buat siapa? Ciri istri yang baik, kata Nabi, istri yang baik, istri yang ketika dipandang suaminya menyenangkan hati suaminya. Suami di luar ada masalah, pulang ke rumah, lihat wajah Bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Riweuh ini mah. Ayo belajar menyenangkan hati siapa? Suami. Kata suami, "Ma, Bunda sayang, Papa mah senang Mama kalau pakai baju merah." Pakai baju merah langsung. Langsung pakai baju merah. Yang minta siapa? Ma, Papa mah suka merahnya tuh ada pink-pinknya sedikit. Cari yang seperti itu. Niatnya apa? Nyenengin hati. Berpahala tidak? Ma, engkau keluar rumah, tutup auratmu. Hanya Papa yang lihat di rumah. Gitu gak suami Bunda? Silahkan. Bunda jadi cantik boleh? Harus boleh, apalagi untuk menyenangkan hati siapa? Suami. Betul? Yang kedua, ayo lebih proporsional dalam berpenampilan. Cantik boleh, berlebihan jangan. Tabaruj namanya. Berlebihan. Mohon maaf, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mohon maaf, dengan tanpa merendahkan, apa yang telah Allah ciptakan sudah baik atau tidak? Sudah sempurna? Sudah terindah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Maka mohon maaf, kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita
harus merubah dari bentuk tubuh kita, sebaiknya dihindari. Karena perkara ini termasuk perkara yang tidak mensyukuri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada alasan kesehatan. Kecuali ada alasan mohon maaf, bunda teh ada kecelakaan. Sehingga harus diperbaiki, dioperasi. Kalau dengan alasan itu diperbolehkan. Tapi saya tuh begini pengen nyenengin hati suami. Dan suami yang minta seperti ini. Gimana kalau begitu? Tergantung. Tergantung apanya AA? Mohon maaf, tentu apa yang dilakukan oleh Mbak Yuni perlu modal apa enggak? Perlu biaya atau tidak? Jangan memaksakan sesuatu untuk mendapatkan kesempurnaan yang pada akhirnya bukan mendatangkan kemaslahatan tapi malah membawa kemadharatan. Betul? Cantik fisik bisa dirubah. Tapi kalau boleh AA sampaikan, lebih baik mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi kecantikan hati membuat laki-laki menatap. Cantik itu dari hati, betul? Betul. Kalau kitanya bahagia, pasti karismanya, auranya akan bahagia. Masya betul? Allah, amin. Ayo, bahagiakan hatimu, Besti, agar kita lebih bisa menemukan kebaikan dalam setiap penampilan kita. Insya Allah. Insya Allah. Kurangi insecure, banyakin bersyukur. Asik. Karena dia itu emang cantik, terus dianya kayaknya mungkin walaupun dia cuma boneka tapi dia untuk diri dia sendiri gitu, nggak peduli dengan orang lain. Kok misalnya kayak aku umroh gitu kan, aku ditangkap misalnya sama polisi di sana atau apa gitu ya, karena kan haram dandan haram gitu. Dia tahu walaupun aku sembunyi di masjid nyumput gitu sama orang biar nggak ketahuan sama polisi Arab, tapi pasti ketahuan. Mungkin dari Tuhan kali teguran buat saya mungkin ya.